Kami tidak menggunakan satu jalur, misalkan kampanye terus atau audiensi terus, tapi waktu itu kita banyak kolaborasi. Ya, advokasi itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu organisasi atau satu koalisi atau satu entitas aja. Dan kebetulan waktu di Patiro, saya sering mendapatkan penugasan untuk berjejaring dengan jejaring anti korupsi di Jakarta. Sehingga di antara terutama tahun 2012, 2013, sebenarnya saya sudah banyak berjejaring dengan teman-teman NGO di Jakarta. Sehingga waktu itu juga berkenalan dengan Mbak Mariati ya, Koordinator Nasional PBB sebelum saya. Waktu itu mendiskusikan tentang isu tata kelola di sektor industri ekstraktif. Dan kebetulan juga di PWYP pada saat itu juga bicara soal keterbukaan informasi sehingga nyambung. Sehingga pada saat 2013 saya ke Jakarta pun untuk memutuskan bergabung dengan PWYP, itu secara teman-teman, secara circle itu bukan circle yang baru karena sudah terbangun sejak di Patiro Semarang. Secara isu sebenarnya nggak terlalu jauh karena sama-sama bicara soal tata kelola, bicara soal transparansi, akuntansi dan partisipasi. Kalau dulu bicara soal anggaran daerah, anggaran APBN atau APBD, sekarang agak switch ke isu migas, tambang, energi, dan sumber daya alam. Dan kebetulan juga 2013 itu istri saya baru selesai kuliah S2. Istri saya kan kuliah di Jogja, kemudian balik ke Jakarta, dan istri saya pada saat itu juga diminta untuk menunggu ibunya yang sakit pada saat itu, sehingga pilihannya adalah saya diminta untuk nemenin istri saya tinggal di Jakarta. Ya sudah, saya tinggal di Jakarta, bergabung dengan Publish What You Pay Indonesia, dan menurut saya ini sudah seperti Publish What You Pay Indonesia seperti rumah kedua gitu. Jadi benar-benar saya belajar dari nol untuk isu sumber daya alam, bagaimana membangun organisasi dari sisi manajerial, semua sistem dari membangun SOP dan segala macam saya belajar langsung, bagaimana networking, membangun komunikasi dengan PWYP yang merupakan koalisi. Saya harus berkomunikasi dengan anggota PWYP yang berjumlah hampir 30-an ini, harus melakukan advokasi di tingkat nasional, ngobrol dengan teman-teman di kementerian, dengan pelaku usaha untuk isu tata kelola sektor energi, termasuk berjejaring dengan dunia internasional. Karena PWYP ada terafiliasi dengan jejaring Publish What You Pay di tingkat global. Jadi sebagai anak daerah ke Jakarta, belajar manajemen, belajar berjejaring, belajar berkoalisi, termasuk belajar untuk berjejaring di tingkat regional. Jadi menurut saya ini seperti beasiswa yang besar ketika kita bicara yang diberikan kepada saya untuk belajar banyak ilmu. Jadi bukan masuk karena mengerjakan proyek atau bagian dari divisi apa, tapi benar-benar membangun sekretariat ini dari nol. PWYP ini kan salah satu pendekatan advokasinya adalah mendorong adanya multi stakeholder forum. Multi stakeholder forum ini terdiri dari wakil masyarakat sipil, kemudian perwakilan pemerintah, serta perwakilan dari pelaku usaha untuk advokasi apapun. Sehingga menuntut kita, pertama harus punya kapasitas untuk duduk, berdebat, berdiskusi dengan pemerintah maupun dengan pelaku usaha, termasuk berdiskusi dengan anggota PWYP itu sendiri. Yang kedua, selain punya kapasitas juga harus pandai-pandai juga menempatkan diri dan pandai-pandai untuk fokus terhadap isu yang mau kita perjuangkan. Karena kadang-kadang ketika kita duduk dengan banyak persepsi, jangan sampai kita kebawa terlalu jauh gitu kan. Karena namanya juga multi stakeholder forum. Kita memperjuangkan keterbukaan informasi beneficial ownership. Apa itu beneficial ownership? Beneficial ownership itu adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan. Kenapa ini penting? Misalnya KPK tahun 2014 sampai tahun 2020 melalui Korsup, yang ada banyak perusahaan yang tidak membayar pajak, tidak membayar PNBP, pas dicek kantornya ternyata kantornya nggak ada. Misalnya ada kasus pencucian uang, ada perusahaan tambang ternyata komisarisnya, direkturnya itu sopirnya atau orang yang tidak dikenal, sehingga transfer beneficial ownership itu menjadi sangat penting. Nah,
kami belajar bagaimana transparansi beneficial ownership ini menarik karena kami tidak menggunakan satu jalur, misalkan kampanye terus atau audiensi terus, tapi waktu itu kita banyak kolaborasi. Kami mendorong lewat IATI, tolong dong isu beneficial ownership juga salah satu informasi harus dibuka. Terus kami datanglah ke KPK, karena di KPK itu ada yang namanya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas PK. Waktu itu kita datang ke KPK dengan teman-teman CSO yang lain dan tentunya kita masuk ke OGP, Open Governance Partnership, inisiatif lain juga. Kita dorong, ayo OGP masukin beneficial ownership. Dengan teman-teman G20 yang advokasi G20, kita ayo dong isu beneficial ownership kita dorong juga. Sehingga banyak instansi yang kita datangi, banyak koalisi-koalisi NGO yang kita datangi, riset-riset dan segala macam, termasuk dengan teman-teman daerah mengumpulkan berbagai studi kasus, sehingga keterbukaan informasi beneficial ownership itu akhirnya dibuka oleh pemerintah di Juli tahun 2022 setelah advokasi panjang 2014 ya, bayangkan 2014 sampai 2022 akhirnya dibuka data itu, terlepas dengan banyak keterbatasan ya. Tetapi pada saat itu cara advokasinya tidak hanya PWYP, tapi ya menciptakan banyak instansi, ada Bappenas, ada Kementerian ESDM, ada PPATK, ada KPK, ada teman-teman NGO seperti Auriga, ICW, Transparansi Internasional Indonesia, anggota PWYP, dan banyak lagi. Sehingga kami penting bahwa ya advokasi itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu organisasi atau satu koalisi atau satu entitas aja. Nah, kami memaknai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas ini, kami maknai itu adalah hak asasi manusia. Makanya kami biasanya menerjemahkan transparansi itu sebagai right to know, hak untuk tahu. Itu merupakan bagian dari hak asasi. Partisipasi, right to involve, hak untuk terlibat di dalam perumusan kebijakan, di dalam monitoring, maupun dalam evaluasi. Sedangkan akuntabilitas ini kami menyebutnya right to claim. Right to claim ini bukan sekedar pertanggungjawaban ya, tetapi negara harus menyediakan ruang-ruang untuk bagi masyarakat untuk mengklaim ketika ada kebijakan itu yang dirasa tidak sesuai. Jadi kalau masih ada gap, misalnya pemerintah sudah mempublikasikan datanya website, tapi masyarakat di sekitar tambang nggak bisa mengakses, itu tidak transparan. Transparan itu bukan sekedar mempublikasikan data atau menyediakan data, tapi memastikan datanya sampai kepada masyarakat. Sampai masyarakat benar-benar bisa mengaksesnya, itu baru right to know. Kalau partisipasi, right to involve, ya masyarakat tidak datang, tidak tokenisme ya, jadi sosialisasi aja, tetapi benar-benar bahkan punya hak untuk menyatakan right to say to know, right to say to know. Jadi sampai hak untuk mengatakan saya tidak mau ketika ada tambang di sini. Itu yang namanya dengan partisipasi. Right to claim, akuntabilitas itu tidak boleh dimaknai misalnya kita sudah punya, pemerintah misalkan sudah bikin laporan LKPJ, kita sudah diaudit di BPK lah dan segala macam, itu bukan akuntabilitas gitu. Apalagi kalau kemudian akuntabilitas dimaknai dengan sesuatu yang sifatnya report, checklist, dokumen, enggak, itu bukan right to claim atau bukan akuntabilitas. Tapi masyarakat ini ketika misalkan saya komplain terhadap pelayanan publik, saya bisa datang ke ombudsman dan memastikan saya tidak mendapatkan misalnya kriminalisasi dan lain-lain gitu. Jadi berkaitan dengan hak. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi itu hak. Sehingga saya meyakini, kenapa PWP memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas, partisipasi itu bukan memperjuangkan sesuatu yang sifatnya administratif, sesuatu yang sifatnya template, tetapi memperjuangkan hak warga negara.